Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho, NRP 1984, Prodi MTLC. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi pengaturan kapal di dermaga. Pengertian dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambat atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang atau penumpang. Tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih dan air minum, serta saluran kotor. Tipe-tipe dermaga di Indonesia terdapat 3 tipe dermaga, yaitu dermaga dolphin, 2 dermaga quati-wall, 3 dermaga terapung atau sistem jetty. Dermaga dolphin, dermaga yang digunakan sebagai tempat sandar kapal berupa dolphin yang berada di atas tiang pancang. Dermaga ini biasanya terdapat di lokasi pantai landai. Dermaga quati-wall didirikan dengan struktur yang sejajar dengan pantai berupa tembok yang terdiri di atas pantai dengan konstruksi cushion beton atau sheet pile baja. Dermaga apung atau sistem jetty. Dermaga apung adalah tempat untuk menambat kapal pada suatu ponton yang mengapung di atas air. Digunakannya ponton adalah untuk mengantisipasi air pasang surut laut, sehingga posisi kapal dengan dermaga selalu sama. Jenis-jenis dermaga sesuai fungsinya. Jenis dermaga di pelabuhan Indonesia sesuai fungsinya: 1. Dermaga barang umum, 2. Dermaga peti kemas, 3. Dermaga curah, 4. Dermaga khusus, 5. Dermaga marina, 6. Dermaga kapal ikan. Dermaga barang umum, dermaga yang digunakan untuk bongkar muat barang umum atau general cargo ke kapal. Dermaga peti kemas digunakan untuk bongkar muat peti kemas dan dilakukan menggunakan kren darat atau kren kapal. Dermaga curah yang digunakan untuk bongkar muat barang curah dilakukan menggunakan grab atau conveyor belt. Dermaga khusus yang digunakan untuk mengangkut benda-benda khusus seperti minyak dan produk turunannya, semisal gas. Dermaga marina, dermaga yang digunakan untuk kapal penumpang seperti feri, pesiar atau speedboat. Dermaga kapal ikan digunakan untuk menampung kapal-kapal dengan muatan ikan. Beberapa fasilitas yang ada di dermaga: 1. Fender, 2. Fasilitas alat bongkar muat, 3. Gudang, 4. Lapangan penumpukan, 5. Jalan. Fender, bantalan yang berfungsi untuk menghindari kerusakan kapal dan dermaga karena benturan yang dipasang di depan dermaga. Contoh hander yang ada di dermaga seperti yang ada di gambar. 2. Multi-purpose gantry crane, yaitu telah dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk menangani bongkar muat kontainer dan dry bulk. Kapasitasnya ada yang 35 dan 36 ton dengan kecepatan ada yang 3 menit atau hawk cycle. Bila digunakan untuk penanganan kontainer mencapai 20 box. 3. Electrical grab, yaitu digunakan untuk bongkar muat curah. Electrical grab ada yang berkapasitas 15 meter kubik dan lain-lain. Hopper, yaitu alat untuk menampung muatan curah yang sudah diangkat dari palka kapal yang akan diangkut ke truk. Hopper juga berfungsi mengimbangi kecepatan operasi grab. Hopper ada yang berkapasitas 70 meter kubik. Container spreader,
Sebagai kelengkapan multipurpose gantry crane kapasitas ada yang 30 ton. Grab berguna untuk bongkar muat barang curah seperti batu bara, pasir, dan pupuk. Fasilitas gudang di dermaga merupakan bangunan gudang yang lokasinya berada di area dermaga dan digunakan untuk menyimpan barang-barang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal. Fasilitas gudang di dermaga menurut penggunaannya dibagi menjadi 3. 1. Gudang umum merupakan bangunan yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis muatan di kapal. Gudang khusus merupakan bangunan yang digunakan untuk menyimpan jenis barang khusus seperti barang-barang berbahaya, barang yang mudah terbakar, dan barang yang harus dalam suhu tertentu. Gudang CVS merupakan gudang yang merupakan untuk melaksanakan proses stripping atau stiping dari barang-barang yang berasal dari peti kemas. Contoh gudang di dermaga seperti di gambar. Fasilitas lapangan penumpangan di dermaga. Lapangan penumpangan merupakan tempat yang luas dan terletak di dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar dari kapal. Biasanya barang-barang yang disimpan di lapangan penumpukan berupa kendaraan berat dan barang-barang yang terbuat dari baja, tiang listrik, plat baja, baja profil, baja beton, dan sebagainya. Lapangan penumpukan di dermaga seperti di gambar. Fasilitas jalan di dermaga merupakan suatu lintasan yang dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, menghubungkan area keluar masuk dermaga, sehingga jalan ini harus disusun dengan konstruksi tertentu sehingga dapat menahan beban dan kecepatan kendaraan yang direncanakan. Memahami pengelolaan pelabuhan. Model dasar pengelolaan pelabuhan. Model landlord port. 2. Model toll port. 3. Model operating port atau service port. Otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi peraturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Alur pelayaran adalah perairan yang segi kedalaman lebar dan bebas hambatan. Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Pengelolaan pelabuhan di Indonesia. 1. Dengan lahirnya Undang-Undang 17/2008, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan BUP. 2. Hingga saat ini selain Pelindo 1-4 ada puluhan perusahaan lainnya yang sudah memiliki status sebagai BUP. 3. Sedangkan untuk menjalankan fungsi regulator, pemerintahan membentuk otoritas pelabuhan yang dalam dunia maritime internasional disebut Port Authority. OP adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 4. Untuk pelabuhan yang komersial, peran operator dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dan regulator dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelabuhan atau UPP. Hubungan model pengelolaan pelabuhan dengan kinerja. Kinerja operasional pelayanan di pelabuhan sangat dipengaruhi oleh model pengelolaan pelabuhan itu sendiri. Semakin efektif dan efisien kinerja yang berdampak pengelolaan pelabuhan yang lebih baik. Pengelolaan pelabuhan yang efektif dan efisien berpotensi memberikan income yang lebih besar bagi pengelola pelabuhan. Semakin banyak kapal yang masuk dan melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut dan akan meningkatkan pendapatan bagi para pengelola pelabuhan. Pengertian pelabuhan, peran dan fungsinya. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan yang batas-batas tertentu dengan tempat kegiatan pemerintahan atau kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar. Daftar pelabuhan di Indonesia.
pelabuhan di Pulau Jawa, pelabuhan di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Pulau Papua. Jenis pelabuhan: 1 pelabuhan umum, 2 pelabuhan khusus. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis atau satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan adalah unit organisasi pemerintah provinsi atau pemerintah. Terminal Jamrut Tanjung Perak, Surabaya. Terminal Jamrut terbagi menjadi 3 dermaga. Jamrut Utara panjang 1.200 meter, luas 18.000 meter kubik, kedalaman 9,5 meter. Terminal Mirah panjang dermaga 6,400 meter. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Khusus adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan hukum. Pelabuhan khusus Weda. PT Weda Bay Industrial Park. Kawasan industri Weda Bay merupakan kawasan industri pertama terintegrasi di Indonesia yang diperuntukkan untuk memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Kawasan industri Weda Bay. Peran pelabuhan: 1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional. 3. Tempat kegiatan alih moda transportasi penunjang kegiatan industri dan perdagangan. 4. Tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi. Fungsi pelabuhan diarahkan pada pelayanan: 1. Kegiatan pemerintah. 2. Kegiatan jasa kepelabuhanan. 3. Kegiatan jasa kawasan. 4. Kegiatan penunjang kepelabuhanan. Jasa pelayanan kapal: 1. Pelayanan kedatangan kapal. 2. Jasa pandu masuk. 3. Jasa tambat. 4. Jasa bongkar muat. 5. Jasa pandu keluar. 6. Pelepasan kapal. Pelayanan kedatangan kapal: pelayanan tambat, pelayanan bongkar muat, pelayanan suplai BBM atau air tawar, pelayanan keberangkatan kapal.